Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mungkin-mungkin selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan Jumat hari ini, di hari yang penuh barakah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang dapat mensyukuri nikmat tadi dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan kepada kita contoh-contoh yang baik. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita pahami bahwasanya di dunia ini ada jalan-jalan yang menyimpang, ada jalan-jalan yang sesat, dan ada jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan setiap dalam doa kita dalam sholat, setiap rakaat, kita senantiasa memohon pada Allah supaya ditunjuki pada jalan yang lurus lewat doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud jalan yang lurus itu tidak menggok ke kanan, tidak menggok ke kiri, tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri. Yang dimaksud jalan yang lurus, jalan yang mustaqim, jalan yang kita istiqomah di atasnya, yaitu kita menjalankan perintah Allah seluruhnya, dan kita menjauhi setiap larangan dan segala macam maksiat yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala larang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Jalan yang lurus berarti kita tidak menggok ke kanan, tidak menggok ke kiri, dan kita berusaha untuk terus bisa berada pada jalan yang lurus tersebut. Walaupun kadang kita melakukan pelanggaran, kadang kita memiliki kekurangan, kadang saat kita berjalan, saat itu kita melakukan kesalahan-kesalahan. Ini adalah sifat manusiawi. Nabi SAW itu mengatakan, kullu bani Adam khata wa khairal khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia itu berbuat salah, namun sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau
meminta ampun, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang yang mau untuk bertobat. Maka kadang kita punya kekurangan. Maka istiqomah ini kita mesti menempuh istiqomah tadi. Ini juga kadang menemui kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kalian, tempuhlah jalan yang lurus tadi, dan banyak-banyak mohon ampunlah kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kalian itu banyak-banyak istiqomah melakukan ketaatan, jauhi maksiat, namun karena punya kekurangan banyak-banyaklah beristighfar. Maka kita kadang punya kekurangan dan kita harus tahu itu, maka kita banyak-banyak memohon istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Kita banyak-banyak memohon ampun pada Allah karena kita memiliki kekurangan. Nah, kalau kita tahu demikian berarti ada yang ideal, ada yang sempurna 100% dan ada yang kurang. Maka Allah memerintahkan supaya kita itu untuk istiqomah penuh. Namun kalau kurang tadi, maka kita mendekati yang 100% sempurna. Mendekati, minimal kita mendekati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Hendaklah kalian menempuh jalan yang lurus, tempuh istiqomah, jalani agama ini 100%-nya. Kalau tidak mampu 100%, minimal bisa mendekati 100%. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya kita mesti melakukan sebab-sebab juga yang bisa mengantarkan kita pada istiqomah. Apa saja sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita? Ada 9 hal yang nanti kami akan sebutkan. Ini akan membantu kita sekalian, para jamaah sekalian, agar bisa istiqomah mati di atas Islam, terus berada di jalan yang lurus atau minimal mendekati jalan yang lurus tadi. Yang pertama, untuk istiqomah itu adalah hidayah dari Allah. Semua adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita bergantung pada diri sendiri. Oleh karena itu, yang mesti kita lakukan karena hidayah dan taufik itu dari Allah, kita banyak-banyak berdoa. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab Sunan dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi itu senantiasa membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hatiku, teguhkanlah aku ini di atas agamamu. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu. Kita mohon pada Allah karena hati ini biasa berbolak-balik. Kadang kita taat, kadang kita berbuat maksiat, kadang kita itu berada di jalan lurus, kadang kita malah memiliki kekurangan di sana sini. Maka kita mohon pada Allah supaya hati ini tetap bisa istiqomah. Karena hidayah itu di tangan Allah. Kemudian yang kedua, agar kita bisa istiqomah, terus berada di atas iman sampai kita mati. Maka yang harus ada adalah kita jaga keikhlasan. Yang kedua di sini adalah jaga keikhlasan. Jangan sampai dalam setiap amalan kita malah berbuat syirik. Cari pujian yang disebut riya, cari orang-orang lain untuk memuji kita biar amalan kita itu didengar, yaitu disebut sum'ah. Benar-benar ketika kita itu beramal selalu mengharap dari Allah Subhanahu wa taala pahala, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlaslah dalam kita itu beramal. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian itu diperintahkan kecuali untuk memurnikan ibadah kalian kepada Allah, yaitu ikhlas dalam kalian itu beramal. Kemudian yang ketiga, agar bisa istiqomah terus berada di jalan yang lurus, yaitu perbanyak istighfar dan taubat. Perbanyak istighfar dan taubat, yaitu kita banyak-banyak mohon ampun pada Allah. Yang keliru kesalahan-kesalahan kita di masa silam, kita mohon ampun, kita benar-benar menyesali.
dan kembali taat pada Allah dan bertekad tidak mau mengulanginya lagi di masa akan datang. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar kita meraih keberuntungan. Tubu wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian pada Allah, wahai seluruh orang-orang beriman, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Mau beruntung, maka perbanyaklah tobat. Kita mau istiqomah juga, perbanyaklah istighfar dan tobat. Kemudian yang keempat, rajin introspeksi diri, rajin koreksi diri. Kita tidak menganggap diri kita sempurna, pasti punya kekurangan. Walaupun kita sudah rajin berjamaah di masjid, rajin sholat, ataupun wanita menutup aurat, tetap memiliki kekurangan. Wajib muhasabah diri, yaitu mengintrospeksi diri, agar kita makin jadi lebih baik terus menerus ya di masa akan datang. Besok kita bertekad untuk jadi lebih baik, karena Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah diri kalian, apa yang nanti kalian akan perbuat besok nanti. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah itu maha melihat apa yang kalian itu kerjakan. Maka dalam ayat ini dikatakan karena kita disuruh memperhatikan diri kita, muhasabah, introspeksi diri, membetulkan kekurangan-kekurangan yang ada. Maka kata Ibnu Katsir, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri kalian sebelum nanti kalian dikoreksi, yaitu kalian akan dihisab, akan disidang pada hari kiamat kelak. Wanzur mazat dakhartum li anfusikum minal a'mali shalihah li yaumi ma'adikum wa aradikum ala rabbikum. Dan lihatlah apa amalan yang telah kalian itu simpan, amalan-amalan soleh yang telah kalian itu simpan nanti untuk persiapan di hari kiamat, di mana kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi koreksi diri, rajin-rajin koreksi diri. Yang kelima, kita berusaha untuk menjaga sholat 5 waktu. Dan juga ini diperintahkan bagi bapak-bapak, bagi kaum pria untuk menjaga sholat berjamaah di masjid. Untuk menjaga sholat berjamaah di masjid. Karena ingat, kalau kita rajin mengerjakan sholat, sholat akan mengantarkan kita untuk meninggalkan maksiat. Kita akan menjadi lebih baik kalau kita itu rajin mengerjakan sholat. Walaupun alasannya di siang hari sibuk proyek, di sore hari sibuk negal misalnya, tetap sholat itu wajib kita perhatikan. Karena manfaatnya Allah sebutkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka bapak-bapak yang rajin sholat, rajin berjamaah di masjid, akan jadi lebih baik, akan terus bisa memperbaiki diri, karena sholat ini punya manfaat untuk memperbaiki diri kita. Wallahu alam bisawab. Ini khutbah pertama ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kiat yang keenam yang bisa membuat kita istiqomah di dalam menjalankan syariat-syariat Islam, yaitu rajin ngaji thalabul ilmi. Ikut pengawasan rutin agar kita bisa memperbaiki diri hari demi hari. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Muawiyah diriwayatkan oleh Imam Muslim, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan memberi taufik,
Dia akan terus ngaji, terus nimba ilmu agama. Akan terus ngaji, ikut pengawasan rutin, ingin nambah ilmu terus menerus. Karena dengan nambah ilmu, orang itu akan jadi baik. Seorang suami akan jadi baik, seorang istri akan jadi baik, anak juga akan jadi baik. Maka kita bentuk lingkungan kita, ya lingkungan yang taat agama, lingkungan yang terus mau menambah ilmu supaya masyarakat kita itu menjadi baik. Yang ketujuh juga yang membuat kita istiqomah, pilih teman-teman yang baik. Karena teman-teman yang baik ini akan manfaat di dunia, bahkan sampai di akhirat pun mereka akan menemani kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Aduwwun illal muttaqin. Yang namanya persahabatan pada hari ini, yaitu hari kiamat, malah jadi bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yang berteman dengan orang-orang yang baik akan kekal selamanya, terus istiqomah berada dalam pertemanan sampai mati. Kemudian yang kedelapan, untuk bisa istiqomah terus berada di atas iman sampai kita mati, maka berusaha untuk meninggalkan yang haram. Menjaga lisan kita, hati kita, anggota badan kita, mata kita, pendengaran kita, semuanya dijauhkan, mudah-mudahan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang haram. Yang terakhir, kita kenali jalan-jalan syaitan. Setan selalu mengajari kita pada maksiat, mengajak kita untuk bermaksiat pada Allah, untuk berjudi, untuk selingkuh, untuk bermusuhan dengan sesama muslim, untuk membenci sesama muslim, untuk saling hasad, saling benci, saling iri. Itu diajarkan oleh setan. Maka kalau ingin selamat dan tetap terus istiqomah, pelajari langkah-langkah setan yang begitu banyak yang bisa menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mugi-mugi Allah terus memberikan kita taufik dan hidayah agar kita tetap berada di atas iman dan tetap istiqomah sampai nantinya maut itu menjemput kita. Di akhir khutbah Jumat ini kami anjurkan pada kaum muslimin untuk banyak berselawat kepada Nabi. Siapa yang banyak berselawat kepada beliau, maka Allah akan membalas selawatnya. Sekali selawat akan dibalas sebanyak 20 kali selawat. Dibalas sebanyak 10 kali selawat dari Nabi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita manjatkan doa pada Allah. Mugi-mugi di hari Jumat yang penuh berkah ini Allah memperkenankan setiap doa-doa kita. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, bimbinglah kami untuk terus mendapatkan ampunan-Mu dan juga terus bisa mendapatkan ridha-Mu. Ya Allah, bimbinglah kami untuk melaksanakan sholat, bimbinglah kami untuk selalu taat, dan bimbinglah kami untuk terus menjauhi maksiat-maksiat yang membuat ridha-Mu itu menjauh dari kami. Ya Allah, berikanlah kami istiqomah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah hujan yang penuh berkah kepada kami. Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah juga ampunan kepada para pemimpin kami, para ulama kami, para kiai kami,
dan juga para pemimpin yang ada yang membimbing kami, berikanlah mereka taufik dan hidayah untuk bisa memahami Islam dan membimbing kami dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.